Pergerakan IHSG sepekan kemarin masih berada di zona sideways, namun dengan kecenderungan yang turun. Investor asing tercatat melakukan penjualan bersih 1,62 triliun rupiah di pasar reguler selama minggu lalu. Sentimen terkait plafon utang Amerika Serikat masih menjadi isu utama. Dan pekan ini investor menantikan keputusan suku bunga Bank Indonesia dan risalah Bank Sentral Amerika atau The Fed terkait suku bunganya. Dan untuk membahas bagaimana proyeksi pergerakan IHSG sepekan, sudah bergabung melalui sambungan virtual praktisi pasar modal Hans Kueh. Selamat pagi Pak Hans. Ya, selamat pagi. Ya, Pak Hans, kalau kita bicara mengenai minggu lalu memang sideways ya, meskipun ditutup positif, tetapi kalau kita lihat justru terjadi penurunan menyelam sebesar 0,11% dalam sepekan dari 15 hingga 19 Mei kemarin ya Pak. Faktor eksternal sepertinya masih menjadi salah satu hal yang dominan terkait dengan pergerakan IHSG pekan lalu. Lalu bagaimana Anda melihat sentimen-sentimen di minggu ini yang pastinya juga berpengaruh terhadap IHSG? Iya, memang kalau kita lihat di akhir pekan ya, Kamis sendiri sebenarnya pasar itu masih cukup optimis ya, karena Biden menyampaikan bahwa mereka hampir mencapai kesepakatan ya terkait dengan plafon utang yang ada gitu. Tapi pas pertemuan Jumat itu Partai Republik mengatakan mereka tidak gitu ya, jadi dia tidak paham dengan rencana yang diajukan pemerintah dan Partai Demokrat dan mereka melakukan pemogokan gitu ya. Jadi ini tentu menimbulkan kekhawatiran ya, karena dari awal ketika Janet Yellen menyampaikan bahwa kalau Amerika sampai gagal menaikkan plafon utang, maka Amerika akan mengalami gagal bayar yang pertama kali ya dalam sejarah mereka. Dan ini punya masalah malapetaka ekonomi ya, dan diperkirakan akan menyebabkan suku bunga tinggi yang sama gitu kalau itu terjadi. Nah, statement lain menyatakan bahwa Amerika akan mengalami masalah karena 83 juta orang akan mengalami kehilangan pekerjaan, dan pasar saham di kuartal ketiga Amerika bisa turun 45%. Jadi tentu faktor ini ya yang sebenarnya menyebabkan pasar agak ketar-ketir ya di sampai pekan lalu sehingga sideways. Jumat sebenarnya pasar kita rebound karena Kamis cukup optimis, tapi perdagangan Jumat kemarin mereka ketika keluar pernyataan bahwa tidak setuju dengan apa yang disampaikan pemerintah, ini menimbulkan kekhawatiran sekali. Apalagi ini kurang dari 2 pekan ya menuju 1 Juni ya, jadi mungkin pasar global perdagangan awal pekan mungkin agak terkorek ya pergerakannya. Berarti ini akan sangat mengganggu pasar keuangan dan ekuitas ya Pak. Tadi mengingat memang kondisi Amerika Serikat masih akan sangat mengkhawatirkan, terutama tadi ada pengangguran, kemudian juga kemampuan rumah tangga Amerika Serikat untuk membelanjakan uang. Tapi di satu sisi yang menarik adalah pemerintah Amerika Serikat sendiri sepertinya masih ragu untuk menerapkan langkah terkait dengan counter cyclicals. Bagaimana Anda melihat ini dan pengaruhnya terhadap Indonesia, Pak? Kalau kita lihat sebenarnya pasar keuangan global itu cukup terpengaruh ya dengan Amerika sendiri. Nah, kalau kita lihat sebenarnya isunya memang nggak cuma satu ya masalah utang aja, tapi kita juga di masalah kita ada 2 gitu ya. Jadi ada satu yang masalah pada perbankan AS, satu lagi Fed Fund Rate. Nah, kalau kita lihat kemarin sesudah kenaikan terakhir ya di bulan Mei Fed Fund Rate, orang udah berekspektasi bahwa Fed akan jeda kenaikan suku bunga mereka. Nah, tetapi memang yang sedikit jadi masalah itu kemarin data-data Amerika yang keluar dari tren pengangguran, ya kemudian beberapa indeks manufaktur yang keluar, itu menunjukkan bahwa ekonomi Amerika ternyata bagus gitu ya. Nah, dan kondisi ekonomi Amerika yang ternyata bagus, sekarang pasar melihat ekspektasi bahwa pada edisi Juni itu bisa kembali lagi menaikkan suku bunga mereka 25 basis poin gitu. Nah, ini menimbulkan lagi kekhawatiran di pasar gitu ya, bahwa Fed belum selesai dengan kenaikan suku bunga mereka, dan inflasi terakhir yang dibacakan itu inflasi Amerika cuma turun ke 4,9%. Nah, ini yang menimbulkan kekhawatiran ya bahwa inflasi turun terlalu lambat, masih terlalu jauh dari target Federal Reserve. Dan tadinya pasar berekspektasi bahwa Fed tidak menurunkan suku bunga, sekarang ternyata dia masih bisa menaikkan suku bunga gitu.
Dan satu lagi isu yang memang mempengaruhi pasar adalah pernyataan Janet Yellen di akhir pekan ya, di pertemuan dengan CEO perbankan di sana. Janet Yellen mengatakan kembali bahwa tampaknya perlu lebih banyak merger ya perbankan di Amerika terkait dengan krisis yang mereka hadapi. Nah tadinya beberapa sepekan lalu sebenarnya kekhawatiran krisis perbankan udah turun, tapi setelah pernyataan Janet Yellen ini memberikan lagi indikasi awal bahwa krisis perbankan Amerika ini belum berakhir gitu. Jadi ini jadi babak baru ya, karena beberapa pekan sebelumnya kita tahu bahwa diperkirakan ada 190-an bank Amerika menghadapi masalah penurunan aset ya. Jadi penurunan aset itu terjadi karena pertama aset yang mereka pegang berupa government bond Amerika ya, Treasury Amerika itu nilainya turun karena yieldnya naik, kenaikan Fed Funds Rate. Yang kedua deposit menarik duit akibat dari bank-bank regional Amerika itu dana depositnya itu tidak diasuransikan gitu. Nah ini yang kekhawatiran yang juga bergerak terpengaruh ke pasar Indonesia. Pak Hans, kalau tadi kita bisa mengambil peluang dengan tadi ya beberapa kemungkinan pengalihan aset Amerika Serikat mengingat tadi bondnya naik, kemudian juga suku bunga dari The Fed juga kemungkinan akan kembali naik. Lalu apakah ini melihat peluang pasar bisa mengambil kondisi ini sebagai blessing from disguise? Ya, memang kalau kita lihat ya dalam kasus-kasus yang terjadi saat ini, beberapa case itu menunjukkan ketika Amerika bermasalah, dana itu memang outflow dan bergerak ke emerging market. Tapi menjelang masalah-masalah itu terjadi gitu ya, risk itu meningkat di global. Nah biasanya kalau risk meningkat, orang itu cenderung keluar dari pasar yang dianggap berisiko gitu ya. Nah ini yang menyebabkan kalau kita lihat ada dana dari pasar kita, kemudian indeks kita tertekan, kemudian nilai tukar rupiah kita kami tekanan pelemahan gitu. Tetapi ketika eventnya terjadi, biasanya dana itu malah inflow lagi ke negara-negara yang dianggap paling tidak terpengaruh keadaan tersebut. Nah, jadi dalam kasus seperti ini biasanya Indonesia akan lebih diuntungkan ya dalam kasus-kasus seperti ini. Gitu. Ya Pak Hans, kita kembali ke dalam negeri. Minggu ini investor masih menunggu hasil rapat Dewan Bank Indonesia terkait dengan suku bunga sendiri. Bagaimana Anda melihat kondisi ini? Mengingat inflasi cukup terjaga dengan baik, terutama setelah PPKM dan COVID menurun di Indonesia. Ya, memang kalau kita lihat, BI ini kelihatan akan stay suku bunga kembali gitu ya. Memang sekarang selisih antara Fed rate dengan BI rate itu 50 basis poin ya. Jadi ini yang terendah ya. Dulu-dulu normal biasanya kita ada selisih 200-250 basis poin ya antara BI rate dengan Fed rate. Ya. Nah, tapi sekarang selisihnya udah menjadi 50 basis poin. Tapi menjadi pertimbangan BI adalah inflasi dalam negeri ya, yang kemarin sempat naik, tapi tahun lalu ya sempat naik, tapi sekarang udah balik ke 4,3% gitu ya. Jadi inflasinya relatif terkendali. Kemudian nilai tukar rupiah itu sebenarnya dari awal tahun nilai tukar rupiah kita terus-menerus menguat ya. Mungkin baru beberapa 1-2 pekan terakhir rupiah ada pengelemahan, tapi masih di bawah 15 ya. Mengingat beberapa hal tersebut, kelihatannya BI akan stay bunganya di level 575 gitu ya, dan tidak melakukan. Tapi kalau kita expect bahwa BI tahun ini menurunkan suku bunga, nampaknya agak ya probabilitas penurunan suku bunga tahun ini. Karena Fed masih agresif gitu ya, kemungkinan BI tidak akan menurunkan suku bunga. Jadi mungkin baru tahun depan ya diperkirakan BI bisa menurunkan sampai 100 basis poin ya suku bunga acuan kita. Pak, kalau kita bicara mengenai sektor menjadi headline, menarik kalau kita bicara mengenai komoditi. Minggu lalu, batu bara tergerus cukup dalam ya, mengingat memang produksi listrik, kemudian penggunaan batu bara di China, ternyata tidak mampu membuat harga batu bara kembali melesat. Lalu Anda melihat apakah ini juga berpengaruh terhadap sejumlah harga komoditi minggu ini? Kemudian sektor apa saja yang menarik untuk dilirik oleh para investor, untuk dikoleksi atau mungkin dijual nih Pak, dengan kondisi tadi global yang sedikit tidak stabil dengan kondisi Amerika Serikat? Ya, memang kalau kita lihat, komoditas batu bara itu salah satu yang paling naiknya paling ya pada waktu pasca pandemik. Ya, jadi pasca pandemik semua orang demand komoditas.
komoditas naik. Kemudian ketika ada Ukraina dan Rusia terjadi perang gitu ya, Eropa itu kekurangan energi ya, karena pasokan energi mereka itu sebagai 40%-an itu datang dari gas Rusia ya. Nah pengalihannya tadi mereka beli batu bara, ya demand batu bara Indonesia tinggi ya, jadi batu bara kita sempat naik tinggi. Tapi sekarang masalahnya beberapa terjadi. Pertama Tiongkok itu sudah membuka lagi ya pembelian batu bara dari Australia. Jadi ini menjadi tekanan bagi kita. Kemudian seiring dengan pulihnya kembali gitu ya pasokan energi dari di Eropa gitu ya, demand batu bara kita menurun gitu ya. Nah ini yang menyebabkan harga batu bara cenderung lebih tertekan turun. Jadi tentu dalam periode ini kita nggak melihat batu bara akan naik cukup tinggi gitu ya. Itu yang kendala kita. Nah yang lain adalah memang global ini sedang bicara tentang sustainability ya. Jadi ESG ini jadi sesuatu yang sangat penting sekali. Dunia bicara tentang sustainability finance ya, banyak fund besar itu sekarang investnya itu pada perusahaan-perusahaan yang dianggap melakukan kebaikan gitu ya. Salah satu cirinya adalah tidak terlalu tidak merusak lingkungan. Nah ini yang agak jadi tekanan, karena batu bara itu dianggap energi fosil ya yang tidak terbarukan. Ini yang jadi masalah di komoditas sendiri. Nah secara umum komoditas memang agak tertekan ya kalau kita lihat, karena global sedang menghadapi risiko resesi dari Amerika, gitu ya, kemudian perlambatan terjadi di Tiongkok, sehingga demand komoditas itu mungkin nggak terlalu kuat gitu. Nah ini yang sekarang harus kita perhatikan, bahwa komoditas mungkin nggak terlalu booming ya saat ini. Baik Pak Hans. Pak Hans, terima kasih untuk perbincangan pagi hari ini. Selamat pagi dan salam sehat selalu Pak Hans. Ya, terima kasih.